Bang ya, bentang sarapan ketika muncul lesu ya Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah sedaya nggih. Niki jenengan sedaya sampun kersa derek tonjol niki lan niki kagungane Mas Gusman nggih, niku kula tepangake Mas Gusman saking Bojonegoro. Nah, kalih Mas Prim saking Tegal Dawa nggih. Nggih wonten enjing menika kula panjenengan sedaya tanja wonten Mas Gusman kaliyan Mas Prim. Nggih kula nyuwun pandongan jenengan sedaya mugi mawon mangke tanemane nggih diparingi sae nggih. Amin. Nggih diparingi kepethuk rega sae. Amin. Wis pokoke sedaya mugi-mugi nggih berkah barokah kangge kula panjenengan sedaya. Ngoten nggih, Mbak nggih. Nggih. Nggih kula nyuwun dongane panjenengan sedaya kula nyuwun Fatihah panjenengan sedaya monggo sareng-sareng maos Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Posisi pagi ini kita sedang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Dukuh Gayam, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Posisi hari ini sesuai janji Gusman Bojonegoro bahwasanya hari Rabu tanggal 22 Gusman Bojonegoro tanam bawang merah dengan luasan kurang lebih, karena ini baru pertama kalinya, 5.000 meter atau kurang lebihnya setengah hektar. Kita pakai sprinkle karena ini baru buka lahan. Alat siramnya kita menggunakan sprinkle model kupu-kupu. Untuk tenaganya kita menggunakan Sibel 1,5 PK atau HP. Saya tidak paham soal Sibel. Dan untuk listriknya itu kurang lebih kita ngambilnya itu 200 meter lebih untuk nyampe ke sini. Jadi ini tidak main-main, ini butuh biaya yang luar biasa. Karena tanam bawang merah Om Gusman Bojonegoro, tajuk tanpa geye. Guys, masuk Indonesia. Benih tajuk tanpa geye yang dioneri oleh Mas Hendy GY. Kita bawakan benih 5,5 kintal tajuk. Untuk yang 50 kilonya kita menggunakan bauci, nanti kita taruh paling ujung sana guys. Dan nanti kita spill untuk sprinklenya yang sedang dinyalakan di belakang kita. Tak lupa saya perkenalkan di sebelah kiri saya Gus Sabar. Selamat pagi menjelang siang. Oke, terima kasih Gus Sabar. Ini yang mewakili konten-konten Gusman Bojonegoro yang ada di TikTok guys. Nanti kedepannya jenengan-jenengan akan lebih banyak tahu tentang Gus Sabar yang akan sering muncul wajahnya di TikTok. Ini Gus Sabar. Kita menggunakan pekerja dari sini. Ini semuanya pekerja Bapak Kepala Desa Anto. Sebenarnya kita sangat banyak dibantu oleh Pak Kepala Desa Anto. Ini lahan milik Pak Anto. Ini lahan milik Pak Anto. Yang tanam Gusman Bojonegoro, yang rawat Mas Prin Wulung, yang untuk bagian lapangannya nanti teman kita Yanto dan temennya dari Kabupaten Pati. Jadi kita gabung Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, kita gabung jadi satu. Alhamdulillah ini lahan kita pakai untuk edukasi, itu tujuannya. Untuk kontur tanah di sini got tidak akan ada airnya karena habis hujan air langsung meresap ke bawah. Untuk lebar got kurang lebih 30 sampai 50-an ya. Sentimeternya setengah meter. Kurang.
Enggak ada. 30-40 cm dengan kedalaman kurang lebih 40-an Bar? 25. Lebih Bar, 25 sampai 40. 25 sampai 40 cm. Doakan semoga tanaman Gusman Bojonegoro benar-benar ke depannya bisa lolos seleksi alam ya. Amin. Karena cuaca yang kurang bagus katanya. Dan trik apa saja nanti yang akan diaplikasikan oleh Gusman Bojonegoro, selalu ikuti channel Gusman Bojonegoro. Terus yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, ini lahan kita mulai ngolah lahan ini mulai pertengahan bulan 11 kalau tidak salah ya. Berarti bulan 11, bulan 12 baru tanam sekarang. Ini sudah hampir 2 bulan guys, karena ini bekas tebu, jadi batang tebunya, akar tebunya luar biasa banyaknya, butuh pembersihan. Yang sudah kita masukkan ada PK Plus Forplan, ada kompos, ada arang sekam, sudah kita masukkan, asam humat kita masukkan, dan kapur dolomit tentunya juga kita masukkan. Untuk yang lainnya monggo, untuk kritik dan saran teman-teman semua tetap akan kita perhatikan, karena di sini sifatnya kita masih belajar guys ya. Belajar, dan kalau sepadan berarti kita sharing seperti itu. Untuk para master-master bawang merah monggo dikritik. Untuk lahan Gusman Bojonegoro kurang apa, untuk lebar bedengan 1,5 meter, hampir 2 meter, 150 sampai 70. 150 sampai 70. Ini ahlinya guys, ahli-ahli ngukur-ngukur ini Gus Sabar. Jadi untuk jarak tanamnya, untuk apa itu cuk garitannya 18, berarti untuk memanjangnya 18, untuk menyampingnya kita buat 15 cm segini guys, 15 cm itu segini ya, 15 cm. Jadi agak renggang, sengaja kita buat renggang karena musim penghujan ya. Saat ini yang dikeluhkan teman-teman semua itu pasti tanamannya serangan jamur. Jadi karena efek dari kelembapan tanah yang terlalu tinggi, makanya kita buat agak renggang supaya sirkulasi udara gampang masuk, media tanam kita tidak terlalu lembab. Dan nanti ini untuk pemupukannya pastinya setiap 3 hari sebelum pupuk akan kita lakukan pemberian kalsium atau kapur pertanian. Dan untuk penjelasan selanjutnya, kita tanamnya tidak di garitannya, enggak, kita tanamnya di atasnya. Ini masukan dari Mas Brin Mulung. Lagi-lagi Gusman Bojonegoro tidak akan pernah menutup diri, terus belajar dan terus belajar ya. Banyak masukan dari teman-teman, kita ngikuti. Ini Mas Brin sudah diuji coba berapa kali, jadi tanamnya tidak di bekas garitannya enggak, tapi di atasnya. Tujuannya karena memang musim penghujan, biar tidak terlalu dalam ya, biar tidak terlalu lembab, katanya seperti itu. Dan untuk pemberian herbisidanya ini dikasih herbisida itu sampai 2 kali guys. Kenapa? Karena mandek agak lama saat proses olah-olahannya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, ini yang bisa saya jelaskan. Belakang sprinkle nyala, kenapa wajib kita lakukan? Habis nancep seperti ini kita patri. Patri itu disiram, itu dipatri biar umbinya tidak gerak, biar kelembapannya terjaga. Gus, katanya tidak boleh lembab-lembab kalau tanaman sudah tumbuh. Kalau mau habis tanam seperti ini wajib lembab. Lembabnya harus tinggi, benar-benar kelembapan tinggi, supaya tumbuhnya nanti bisa rata. Kalau kelembapan kurang nanti tumbuhnya tidak bisa rata. Dan penjelasan selanjutnya, untuk benihnya tidak kita peges. Bisa disut Mas Ucup? Cabutkan ya. Benih tidak kita peges. Sama sekali benih tidak kita peges. Kenapa? Karena masa dormansinya sudah terpenuhi. Ini sudah 4,5 bulan memasuki 5 bulan. Ini benih raya, ya, penjelasan dari Gusman Bojonegoro. Kita tidak peges dengan tujuan supaya akar tumbuh lebih duluan daripada tunas, biar antibodinya kuat. Manakala jika kita peges banyak dan masa dormansinya sudah terpenuhi, maka tunas akan tumbuh lebih duluan, akarnya kurang, maka antibodinya
tidak kuat. Itu sedikit penjelasan dari Gusman Bojonegoro. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-temanku semuanya, terutama Mas Prin dan beliau Bapak Kepala Desa Antok yang terlihat biasa tapi orangnya sangat luar biasa. Salut sama Pak Kepala Desa Antok yang bisa mengayomi, bisa merangkul yang belum terangkul. Itu bener guys, merangkul yang belum terangkul, menjangkau yang belum terjangkau. Itu sifat dari Pak Kepala Desa Antok. Kita merasa ternaungi, kita merasa dirangkul, dibimbing. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Antok dan terima kasih untuk teman-temanku semuanya. Doakan semoga tanaman Gusman Bojonegoro benar-benar bisa finish. Amin. Nanti bisa tonasenya dapat sesuai yang kita inginkan. Bisa berkah. Amin. Barokah. Amin. Manfaat. Amin. Manfaati kanggo liyan. Amin. Terutama wabil khusus untuk para petani bawang merah seluruh Indonesia. Semoga edukasi ini nanti benar-benar bisa menginspirasi panjenengan semua. Di dalam bawang merah tidak ada pemula, tidak ada yang senior. Siapa yang mau terus belajar dia akan bertahan, yang tidak mau belajar dia bakal tumbang. Itu intinya. Karena beda masa tanam, beda cara perawatan, itu pasti. Sampan ahli di musim kemarau belum tentu sampan ahli di musim penghujan. Makanya kita tetap belajar. Musim hujan saat ini sama musim hujan tahun depan itu permasalahannya, problemnya di tanaman itu sudah beda. Jadi intinya dalam hidup itu kita harus selalu berbagi. Quotes untuk kali ini dengarkan baik-baik ya. Jika hidup kamu masih dipengaruhi dan masih terpengaruh oleh orang sekeliling kamu, maka kamu tergolong hamba yang amatiran. Yang penting kamu punya niat baik, punya tujuan baik, dan jika sebagian orang tidak bisa menerima, itu wajar. Layaknya kehidupan seperti itu, ada pro dan kontra. Tetap jalani hidup kamu, niat baik, tujuan baik, insya Allah endingnya akan ketemu orang-orang baik. Terima kasih. Itu sedikit yang bisa saya informasikan. Nanti setiap seminggu sekali saya akan datang ke lahan saya ini guys. Jadi untuk melihat perubahan tanaman Gusman Bojonegoro dan perubahan tanaman Pak Antok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.